Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, saya mau bahas permainan terbaru, terupdate dari King Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur Grandmaster dari Chili bernama Cristobal. Nah teman-teman, ini dimainkan di turnamen tadi malam, Title Cup atau Title Tuesday yang selalu dimainkan di hari Selasa malam secara daring. Hanya pecatur bergelar yang bisa bermain di turnamen ini. Kalau saya sih boleh. Guys, ini game yang sangat menarik kalau kalian mau belajar jadi pemain taktikal atau kalian pengen punya serangan yang sangat mematikan, bisa belajar dari game ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, tekan dulu tombol like-nya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak pernah terlambat dari konten terupdate dari RL Chess. Ya, dia bernama Cristobal, memulai dengan langkah G3, dijawab Magnus dengan H5, kemudian putih kuda F3. Ya, ini mungkin gayanya reti opening ya. Magnus Carlsen dorong pion H4, boom, gila, langsung dibongkar bos. Sacrifice the pawn. Putih langsung kuda pukul pion H4, Magnus E5, putih mainkan langkah D4, Magnus pukul pion D4, dan putih kuda F3. Hitam mendorong pion D5, putih kuda makan pion D4, hitam C5 mengancam kuda, kuda mundur F3, hitam mainkan langkah kuda C6, putih gajah G2. Ya, apa sih keunggulan Magnus? Ya, keunggulan Magnus, kenapa dia berani ngorbanin jalur pion di jalur H ini? Ya, dia dapetin serangan dari jalur benteng ini guys. Ya, ini hanya untuk permainan, hanya untuk pemain yang berpengalaman pastinya. Dan kita bisa tiru dia nih. Setelah gajah G2, langkah ke-8, hitam mainkan jawaban kuda F6, Cristobal mainkan gajah G5, putih memberikan pin, langsung direspon taktis gajah 7, putih lakukan rokade. Ya, kagak ada takut-takutnya dia. Ya, jelas Magnus merespon dengan gajah 6, mempersiapkan serangan. Putih mainkan kuda C3, dan Magnus langsung menyerang dengan langkah D4. Putih pukul kuda di petak F6, dan kalau kalian yang jadi hitam, kalian makan pakai gajah atau pion guys. Ya, kalau kalian punya kalkulasi makan dengan pion, berarti kalian punya otak yang sama kayak Magnus ya. Kenapa Magnus makan pakai pion? Karena kalau pakai gajah, dia putih akan mainkan langkah kuda 4, mengancam gajah dan mengancam pion C5. Ya, jadi mundur lagi, buang tempo guys. Nah, Magnus nggak mau lakukan itu, dia makan dengan pion. Kemudian putih mainkan langkah kuda 4. Nah, Magnus menyerang kembali dengan langkah F5. Cristobal mainkan kuda mundur ke petak D2. Dan menuju middle game. Kira-kira bagaimana Magnus men-setup serangan pertamanya guys? Dimulai dengan langkah boom, F4, sacrifice the pawn. Ya, tujuannya kalau putih berani makan, ya jelas ini sangat bahaya. Ya, dia mengundang bahaya dan dia siap-siap masuk UGD aja nih dengan jalan menteri ke petak C7, mengincar pion di petak F4. Kalau di cover lagi dengan pion E3, maka dia akan mainkan langkah rokade panjang, benteng D ke petak E8, akan memberikan pin raja di petak E1. Pasti akan tewas raja putih guys. Ya, pastinya putih nggak berani makan pion di petak F4. Nah, tapi Cristobal juga bingung harus gimana nih. Masa buahnya tidur semua nih di belakang? Masa pasif semua? Cristobal mainkan langkah C3 ya. Nah, bagaimana Magnus lanjutkan serangan? Dia hantam pion G3. Kemudian putih pukul balik dengan pion F ya. Kalau biasanya kan makannya pakai pion H ya. Ini makannya pakai pion F. Dan ini merupakan kesalahan ya. Secara teori bagusnya pakai pion H. Mungkin ya dia takut karena jalur H-nya udah terbuka. Ya lagian tadi kenapa makan kalau takut mah? Ya udah dimakan, sekarang dia takut lagi, dia makan pakai pion F. Nah, dengan memukul dengan pion F6, mukul dengan pion di jalur F ini, Magnus manfaatkan lengahnya ya, diagonal ini, dan dia mainkan langkah menteri B6. Ya, tujuannya ngancem pion B2, tapi juga secara nggak langsung ngancem raja di petak G1. Putih makan pion di petak D4 dengan pion, kemudian hitam rokade panjang dulu ya. Magnus kalau pion mah banyak di rumahnya dia. Dia mainkan langkah rokade panjang, kemudian putih raja H1, hitam raja B8. Putih mainkan langkah menteri C1 ya, nggak berani makan. Kemudian hitam mainkan kuda pukul pion D4. Cristobal mainkan kuda C4, Magnus mainkan menteri C7. Makin hancur aja. Tinggal 1 menit, Cristobal mainkan kuda pukul kuda D4, Magnus pukul pakai benteng. Putih kuda D2 dan
Boom! Menteri pukul pion G3, ancaman skakmat pion petak K2, Cristobal kuda F3. Magnus, bagaimana cara mengakhiri permainan ini guys untuk kemenangan Magnus? Bisakah kalian temukan? Yes, gajah ke petak D6 dan putih menyerah. Mau jalan apa guys? Ya, semuanya akan berujung ke kekalahan buat putih. Kalaupun ya kuda makan benteng, skakmat. H3 ya susah juga. Apa kesalahan yang dilakukan oleh putih? Ya kesalahannya karena melawan Magnus. Enggak ya guys. Ya kesalahannya jelas ya, karena dia memainkan langkah raja H1, kemudian juga tadi makan pakai pion F ya, harusnya pakai pion H secara teori ya. Kalau menyalahi teori biasanya sih akan bahaya banget guys. Dan juga pada saat pion H4, haruskah ini dimakan ya? Magnus menjalankan langkah H4 ya. Sebenarnya makan ini nggak ada masalah ya. Kemudian jalan E5, kemudian D4 ketika dimakan, dan kemudian dia pilih kuda F3. Nah ini yang agak salah ya. Harusnya dia tidak memilih kuda F3 ya. Tapi dia bisa pilih langkah C3 lagi, malah menarik lagi, memberikan pion lagi. Jadi supaya putih juga mendapatkan keunggulan ya dengan keluar perwira lebih cepat. Nih dua kuda dia belum ngeluarin apa-apa si Magnus. Ya tapi itulah guys yang terjadi. Dan menurut kalian gamenya gimana guys? Coba komen. Jangan lupa setelah menonton video ini sematkan dulu tombol like-nya, share, dan subscribe guys. Nah nih, pentingnya kita nggak usah mikirin pion. Ya ini belajar dari game ini. Akurasi Magnus 95%, sementara lawannya 80,7%. Gila sih. Dan Magnus jadi juara di turnamen Title Tuesday tadi malam, diikuti oleh pecatur Amerika lainnya, Jeffrey Xiong, dan kemudian dari Hans Niemann guys.